Selamat datang di podcast Suara Demokrasi. Saya, Naswa, bersama rekan-rekan saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pemilu sebagai perwujudan sistem demokrasi di Indonesia. Bersama saya ada 4 rekan yang hebat, yaitu ada Alia, Sheila, Nataliana, dan juga Mawar. Mari kita mulai diskusi kita. Halo semuanya, saya Alia. Topik ini sangat menarik karena pemilu adalah salah satu pilar utama dalam demokrasi. Betul sekali, Alia. Saya setuju. Pemilu itu tidak hanya sebagai proses memilih pemimpin, tetapi juga sebagai cermin dari kehendak. Saya Nataliana, setuju dengan kalian. Pemilu merupakan momen penting di mana setiap suara masyarakat dihitung. Dan saya Mawar, selain itu pemilu juga menjadi alat kontrol bagi masyarakat terhadap pemerintahannya. Mari kita mulai dengan sejarah pemilu di Indonesia. Alia, bisa kamu jelaskan secara singkat bagaimana pemilu pertama kali diadakan di Indonesia? Tentu Naswa. Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1995. Membawa persetujuan memilih anggota-anggota DPR dan konstitusi. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis yang pernah ada di Indonesia karena diikuti oleh banyak partai politik dan dilaksanakan secara terbuka dan jujur. Ya, dan sejak saat itu, sistem pemilu di Indonesia terus berkembang. Setelah masa Orde Baru, kita memasuki era reformasi di tahun 1998 yang membawa perubahan signifikan dalam sistem pemilu, termasuk juga pemilihan langsung presiden yang dimulai pada tahun 2004. Perubahan ini menandakan kemajuan dalam demokrasi kita, di mana masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan pemimpin mereka secara langsung. Dan tidak hanya itu, reformasi juga memperkuat lembaga-lembaga pengawas pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk memastikan transparansi dan integritas proses pemilu. Nah, setelah kita membahas sejarahnya, sekarang mari kita lihat proses pemilu di Indonesia. Bagaimana tahapan-tahapan pemilu yang kita jalani, Sheila? Untuk tahapan-tahapan pemilu, ada beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama, tahap persiapan yang mencakup pendaftaran, pemilih, dan verifikasi data. Yang kedua, yaitu tahap kampanye, di mana partai politik dan kandidat menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Kemudian, tahap pemungutan suara di mana rakyat memberikan suara di TPS. Setelah itu, tahap perhitungan suara dan rekapitulasi hasil di berbagai tingkatan dari TPS hingga KPU pusat. Jangan lupa juga ada tahap pengumuman hasil pemilu dan penyelesaian sengketa jika ada perselisihan hasil. Semua tahapan ini diawasi oleh Bawaslu dan masyarakat untuk memastikan tidak ada kecurangan. Nah, dalam pelaksanaannya, tentu ada banyak tantangan. Alia, apa saja sih tantangan terbesar dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia? Baik, Mas. Tantangan terbesar meliputi logistik dan distribusi peralatan pemilu, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Selain itu, masalah politik uang dan kampanye hitam juga masih menjadi tantangan serius. Betul, Alia. Tapi selain itu, ada tingkat partisipasi masyarakat yang kadang fluktuatif juga menjadi perhatian. Banyak faktor yang mempengaruhi partisipasi, termasuk rasa apatis terhadap politik dan kurangnya edukasi pemilu. Nah, media sosial juga membawa tantangan baru seperti penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mempengaruhi opini publik dan integritas pemilu. Dan tentu saja dalam masa pandemi seperti sekarang, tantangan kesehatan dan keamanan menjadi prioritas. Protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat untuk melindungi pemilih dan petugas pemilu. Terakhir, mari kita bicarakan peran penting pemilu dalam demokrasi. Mengapa pemilu sangat penting bagi demokrasi di Indonesia, Nataliana?
Pemilu adalah salah satu cara utama rakyat menyuarakan keinginan mereka dan memilih pemimpin yang akan mewakili mereka. Ini adalah bentuk partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan. Selain itu, pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih. Pemerintahan yang dipilih melalui proses demokratis dan memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan mandatnya. Pemilu juga memungkinkan pergantian kekuasaan secara damai. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di negara kita. Dan yang tidak kalah penting, pemilu juga menjadi mekanisme kontrol bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pemilu, rakyat bisa memberi sanksi atau penghargaan kepada pemimpin berdasarkan kinerja mereka. Terima kasih atas diskusi yang sangat informatif ini, teman-teman. Pemilu memang merupakan fondasi penting dalam demokrasi kita. Semoga pemilu ke depannya semakin baik dan semakin mencerminkan aspirasi rakyat. Terima kasih telah mendengarkan podcast Suara Demokrasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial dan berikan komentar atau pertanyaan kalian. Terima kasih dan tetaplah berdemokrasi.